instalasi ya kan untuk masalah pemasangan kabel yang tadi dijelaskan mungkin secara singkatnya atau secara umumnya. Ya, oke, terima kasih Pak Habib. Oh iya, kalau dengan adanya Persus ini kan perdanya pertama sekali yang keluar ya, Perda Nomor 3 tahun 2022 terkait integrasi antara tata ruang laut dan tata ruang darat ya. Jadi kunci kan teman-teman lain juga kan wajib ya untuk menyelesaikan itu di seluruh provinsi di Indonesia. Kuncinya itu adalah visi sama, legislatif, eksekutif maupun seluruh stakeholder yang ada termasuk LSM, nelayan, masyarakat yang ada di sana. Nah, mungkin itu kunci potensinya di Sulawesi Selatan. Termasuk visi misinya Pak Gubernur itu ya dimasukkan ke dalam. Jadi Pak Gubernur pun sangat mendukung dengan adanya perda ini. Ya, saya kira mungkin itu. Sampai sejauh ini pengelolaan tata ruang ini, perda ini karena itu sangat penting ke depan untuk tadi keberlanjutan pemanfaatan laut. Dengan ada pengaturan wilayah, yang mana daerah konservasi, yang mana daerah penangkapan ikan, yang mana daerah pemasangan kabel, yang mana daerah-daerah budidaya, misalnya daerah pertambakan, daerah industri, daerah perdagangan. Di situ orang pertama kepastian hukum untuk investor, ya kan. Yang berikutnya adalah kita bisa memonitoring sumber daya kita dari seluruh zonasi-zonasi tersebut. Misalnya ketika itu adalah zonasi konservasi, maka program itu adalah program untuk konservasi. Nah, kalau itu adalah program penangkapan ikan, nah berarti kan pemerintah harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat bagaimana penangkapan ikan di sana itu bisa sustainable. Misalnya pada titik tertentu dibatasi jumlahnya kapal yang menangkap ikan, alatnya itu harus dikurangi. Kemudian dilakukan restocking misalnya di wilayah itu, terus dilakukan stock assessment terhadap wilayah-wilayah yang dimana di situ adalah untuk penangkapan ikan. Begitu juga untuk konservasi. Kalau konservasinya itu daerah konservasi kan tujuannya kan bagaimana daerah konservasi itu menjadi menjadi kawasan yang bisa menghidupkan kawasan yang lainnya, yang bisa menjaga kestabilan sumber daya ikannya di kawasan yang lain. Nah, ada program-program di sana, program-program mungkin memperbaiki, menjaga, termasuk wisata-wisata intinya, kawasan intinya yang mana, kawasan penggunaan umumnya yang mana, apa saja yang bisa dilakukan di sini, pariwisata atau yang lain-lain. Jadi dengan ada itu saya pikir itu akan membuat tadi keberlanjutan sumber daya alam kita itu akan bagus. Investasi dari orang luar juga mereka akan percaya karena itu dengan adanya perda di provinsi itu yang selama ini sering menjadikan momok mereka bahwa provinsi itu sulit untuk investasi di provinsi, dengan itu ada ya akan hilang itu dengan sendirinya karena ada kepastian hukum. Nah, kalau saya investasi di sini, pemerintah lokal yang membuat perda itu menjamin usaha saya bahwa tidak akan mengganggu dan tidak ada menjadi kawasan perdagangan. Saya kira itu. Sampai sejauh ini Pak untuk pemetaan perbatasan dari spasial dan sistem informasi kemaritimannya, terutama di Sulsel provinsi seperti apa Pak? Karena kan sejatinya pemetaan keruangan terutama untuk spesial marine itu kan perlu juga untuk kita lakukan kita kerjasama dengan teman-teman UNES kita melakukan ya. Mereka kan memang punya ahli dan tentu kerjasama dengan kita di Kementerian Pendidikan untuk melakukan pemetaan dengan menggunakan remote sensing, dengan pemetaan dengan menggunakan yang sekarang kita drone gitu ya, satelit misalnya. Sekarang kita lebih masih gencar menggunakan satelit itu. Nah, kemudian yang paling penting bahwa kita kan perlu data untuk menjadikan kebijakan kan ada data, dan selama ini yang Sulawesi Selatan itu kunci ya, saya kasih tahu teman-teman, kunci di Sulsel itu adalah ketika mau diintegrasikan antara rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu dengan darat itu data dari kabupaten.
Jadi hampir semua sudah berjalan di kabupaten itu masuk di dalamnya. Nah, jadi itu yang membuat itu berjalan cepat. Kabupaten itu memberikan RT RW-nya, RT RW-nya mereka ke kita, ke dinas, kalau memberikan jadi ke provinsi ya, maaf ke provinsi itu. Tapi tetap ada ininya Pak ya, ada zonasi-zonasi yang tetap, contoh kayak beberapa kan ada KPN-nya, kemudian ada zonasi-zonasi tertentu. Itu keberlangsungan ataupun zonasinya itu tetap ada gitu Pak ya. Tetap. Nah. Jadi gini, kan ini kan sudah ada penggunaan ruang, kemudian tiba-tiba ini hadir. Nah, di kabupaten itu mereka sudah punya mengenai penggunaan ruang-ruang itu. Nah, itu yang diambil itu dimasukkan ke dalam itu tidak banyak yang dulu, kan itu sudah ada. Jadi kalaupun adalah misalnya mungkin kecil-kecil begitu, ini tinggal didiskusikan bagaimana mencari solusinya itu. Nah, tapi selama ini alhamdulillah di Provinsi Sulawesi Selatan ya ini kita sudah zonasi rumput laut, misalnya budidaya, zonasi ini itu sudah berjalan. Harapan ke depan apa nih Pak? Harapan saya ke depan RT lahirnya RT RW P ini provinsi ini harus ada yang namanya program terintegrasi antara laut dan darat. Karena apapun yang terjadi di darat itu pasti ke laut. Nah, sehingga supaya tidak terjadi di laut itu dampak yang merusak laut, maka kita harus membuat seperti yang saya sampaikan tadi itu, bahwa harus ada kerjasama regional, kerjasama antar departemen, kalau di kita antar OPD ya, untuk melihat potensi-potensi di suatu kawasan apa yang akan terjadi dan membuat program bersama. Kuncinya di situ sebetulnya. Masalah sampah plastik misalnya. Nah, kalau kita semua bekerja sama antara kabupaten, ya kan, laut, yang satu dari laut, saya kira bisa selesai. Iya. Oke. Masih banyak. Pak, boleh minta